Hai, dalam bulan Agustus kita mendengarkan beberapa data penting seperti GDP dan CAD untuk kuartal kedua tahun ini. Seperti yang kita ketahui, ekonomi pada kuartal kedua sangat lemah, di mana hampir semua kegiatan masyarakat terhenti. Maka tidak mengherankan bahwa GDP Indonesia menjadi kontraksi sebesar 5,3%. Hal itu tentu berimbas pada kegiatan ekspor dan impor yang juga turun saat ekonomi dunia ikut terhenti. Sehingga CAD pada GDP menjadi 1,2% di kuartal kedua tahun ini. Selain itu, kita juga mendengarkan RAPBN 2021 yang cukup penting untuk mengetahui prioritas langkah pemerintah. Dalam rancangan budget tersebut, pemerintah akan fokus pada program percepatan pemulihan ekonomi, reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, reformasi anggaran pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal, serta prioritas pembangunan dalam pendidikan, teknologi, pangan, sosial, dan pariwisata. Defisit anggaran diperkirakan akan mencapai 971 triliun atau sekitar 5,5% terhadap GDP, guna mendukung program pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam pandangan kami, pemerintah akan mempercepat belanja negara di semester kedua tahun ini, di mana masyarakat diharapkan akan menerima paket bantuan sosial. Kami melihat aktivitas ekonomi akan kembali bergairah ke depan, sehingga ekonomi diperkirakan akan kembali tumbuh positif di kuartal keempat tahun ini. Di sisi lain, sering dengan kembalinya aktivitas ekonomi, maka kebutuhan impor akan mulai meningkat, sehingga berimbas pada kebutuhan US dollar yang juga akan meningkat. Hal ini mulai terlihat dengan pergerakan rupiah yang relatif melemah dibanding US dollar dalam 1 bulan terakhir. Kami menyarankan investor untuk tetap berada pada aset kelas pendapatan tetap untuk saat ini, di mana obligasi negara berkembang masih diminati. Kami melihat bahwa risk appetite dari investor global terhadap obligasi pemerintah Indonesia akan muncul jika resistensi penyebaran COVID-19 secara global sudah bisa diatasi, bond yield negara maju stabil di titik rendah, junk bond di Amerika sudah dipandang tidak menarik, dan pasar uang menawarkan imbal hasil yang terlalu rendah seiring dengan resiko pasar yang menurun. Anda dapat berinvestasi pada obligasi pemerintah Indonesia melalui 3 produk reksadana kami, yaitu produk reksadana investasi obligasi nasional atau RD Medion, lalu reksadana mandiri investa dana obligasi 2 atau RD Mido 2, dan reksadana dana investa dana dolar mandiri atau RD Idaman. Untuk mendapatkan informasi lebih mengenai produk-produk kami, Anda dapat mengunjungi website kami di mandiriinvestasi.co.id. Saya Willy Gunawan, Investment Specialist Mandiri Investasi. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.